Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasda, NIM 2204035020025, kelas 02. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang ICT sebagai fasilitas pendidikan. Di sini ada beberapa topik yang kita akan bahas. Yang pertama, TIK dan konsep fasilitas pendidikan. Yang kedua, bagaimana ICT sebagai fasilitas pendidikan. Yang ketiga, manfaat ICT dalam pendidikan. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu TIK dan konsep fasilitas pendidikan. Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information and Communication Technology atau ICT, merupakan media atau alat bantu untuk melakukan kegiatan seperti pemrosesan, manipulasi, pengolahan, dan transfer atau pemindahan informasi. TIK dalam pendidikan untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme bisa dimaknai dalam 3 paradigma, yaitu 1. TIK sebagai alat berupa produk teknologi yang bisa jadi sebagai pelaku dalam pendidikan. Yang kedua, TIK sebagai bagian dari materi yang bisa membuat pendidikan. Dan yang ketiga, TIK sebagai alat bantu untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, menyelidiki, dan membuktikan dan menyebarkan informasi penting secara efektif dan efisien. ICT terdiri dari 2 aspek, yaitu sebagai teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Yang kedua, ICT sebagai teknologi komunikasi meliputi semua hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat yang lainnya. Perkembangan TIK mulai dari yang sangat sederhana sampai dengan yang tercanggih dapat berdampak semakin besar terhadap kehidupan manusia. Di antaranya, 1. Literasi teknologi telah memfasilitasi penambahan dan pendalaman pengetahuan yang pada gilirannya memfasilitasi penciptaan pengetahuan yang selanjutnya dapat mendorong terciptanya teknologi informasi dan komunikasi yang baru. Yang kedua, teknologi memiliki pengaruh positif dalam meningkatkan ragam kehidupan manusia bersama kenikmatan yang ditimbulkannya. Tetapi pada waktu yang sama, budaya yang serba mudah dan instan cenderung mengikis nilai-nilai leluhur kehidupan. Istilah ICT muncul karena adanya suatu perpaduan kata teknologi komputer dan teknologi komunikasi pada abad ke-20 lalu. Yang pertama, informasi. Suatu hasil dari data yang diolah dalam menyerangkan suatu serta bermanfaat. Kedua, komunikasi. Penerimaan dan juga pengiriman pesan ataupun berita antar 2 pihak atau lebih sehingga pesan yang dimaksud bisa dipahami dengan mudah. Ketiga, teknologi. Kemampuan teknik yang berlandaskan pada pengetahuan ilmu eksakta ini akan berlandasan pada proses teknis. Konsep fasilitas pendidikan menurut Wahyuningrum 2004 menyatakan bahwa fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa fasilitas merupakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan atau memperlancar suatu kegiatan. Wahyuningrum 2004 juga membedakan fasilitas menjadi 2 bagian, yaitu fasilitas fisik dan fasilitas uang. Fasilitas pendidikan artinya segala sesuatu atau alat dan barang yang memfasilitasi atau memberikan kemudahan dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan.
Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu bagaimana ICT sebagai fasilitas dan media pendidikan. Fasilitas TIK merupakan aset penting bagi pengembangan sebuah organisasi saat ini. Fasilitas TIK dapat menjadi nilai tambah bagi sebuah organisasi bila digunakan sesuai dengan proses bisnis sebuah organisasi. Pada organisasi pendidikan, pemanfaatan TIK harus direalisasikan untuk 1. Pengolahan pendidikan melalui otomasi sistem informasi manajemen dan akademik berbasis TIK. Yang kedua, sistem pengolahan pembelajaran baik sebagai materi kurikulum, suplemen, dan pengayaan maupun sebagai media proses belajar. Media pendidikan. 1. Peran media pendidikan. Media memiliki berbagai peran dalam aktivitas pembelajaran. Selama ini, pembelajaran lebih banyak bergantung pada keberadaan guru. Dalam situasi demikian, media tidak banyak digunakan oleh guru, namun apabila digunakan, media hanya sebatas sebagai alat bantu pembelajaran. Pandangan demikian ini mengisyaratkan tidak adanya upaya pembelajaran dengan menggunakan media dalam proses pembelajaran. Yang kedua, fungsi media pendidikan. Media berfungsi sebagai efektif dalam konteks pembelajaran yang berlangsung tanpa menuntut kehadiran guru. Media sering dalam bentuk kemasan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam situasi seperti ini, tujuan telah diberikan, bahan-bahan atau material telah disusun dengan rapi. Demikian juga alat ukur untuk evaluasinya telah disertakan. Bahan belajar dalam pembelajaran model ini disebut juga sebagai self-content material, atau bahan belajar ini berperan sebagai media. Komponen TIK yang mendukung dunia pendidikan. Yang pertama, komputer merupakan komponen utama di dalam dunia TIK. Komputer kini digunakan dalam pendidikan. Yang kedua, perangkat lunak merupakan salah satu fasilitas TIK yang mendukung dunia pendidikan. Yang ketiga, data proyektor hadir menggantikan overhead proyektor yang digunakan dalam dunia pendidikan masa lalu. Yang keempat, tools berbasis internet dan web. Perkembangan teknologi jaringan internet akhir-akhir ini juga diimbangi dengan peningkatan kecepatan koneksi dan bandwidth. Berdasarkan rencana strategis Renstra Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005-2009, untuk dapat memberikan pelayanan prima, salah satu yang perlu dilakukan adalah pengembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang dilakukan melalui pendayagunaan TIK di bidang pendidikan yang mencakup peran TIK sebagai yang pertama, substansi pendidikan, yang kedua, alat bantu pembelajaran, yang ketiga, fasilitas pendidikan, yang keempat, standar kompetensi, yang kelima, penunjang administrasi pendidikan, yang keenam, alat bantu manajemen satuan pendidikan dan infrastruktur pendidikan. Peran penting integrasi TIK dalam pendidikan. Yang pertama, keterampilan kerja sama secara kolaboratif. Yang kedua, keterampilan komunikasi efektif. Yang ketiga, keterampilan melek TIK dan media. Yang keempat, keterampilan berpikir kritis. Yang kelima, keterampilan memecahkan masalah. Pada organisasi pendidikan, pemanfaatan TIK harus direalisasikan untuk 1. Pengolahan pendidikan melalui otomasi sistem informasi manajemen dan akademik berbasis TIK. Yang kedua, sistem pengolahan pembelajaran baik secara materi, kurikulum, suplemen, dan pengayaan maupun sebagai media dalam proses pembelajaran yang interaktif serta sumber-sumber belajar mandiri yang inovatif dan yang menarik. Adapun peran ICT dalam bidang pendidikan. 1. ICT sebagai gudang ilmu pengetahuan. Yang kedua, ICT sebagai alat bantu pembelajaran. Yang ketiga, ICT sebagai fasilitas pendidikan. Yang keempat, ICT sebagai standar kompetensi.
berapapun contoh pemanfaatan ICT dalam pembelajaran. Yang pertama, e-learning. Untuk kegiatan pembelajaran yang sebagian prosesnya terjadi dengan bantuan internet, maka lebih sering disebut dengan online learning. Yang kedua, pemanfaatan search engine. Yang ketiga, demonstrasi menggunakan internet dan animasi. Yang keempat, presentasi menggunakan laptop, komputer, dan proyektor. Yang keempat, perpustakaan digital. Oke, selanjutnya langsung saja kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu manfaat ICT dalam pembelajaran. Yang pertama, menarik perhatian siswa. Yang kedua, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih mudah. Yang keempat, memberi pengetahuan lebih kepada siswa. Dan yang kelima, memudahkan komunikasi. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.